Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atun dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiratillahir rabbi Allah Ta'ala atas taufik dan hidayahnya, curahan kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita sehingga di petang menjelang malam pada hari ini Allah berikan kuasa kita hadir di dalam majelis ta'lim ini dalam rangka menuntut ilmu, dan mudah-mudahan ini adalah wujud syukur kita terhadap karunia waktu, umur yang Allah berikan kepada kita. Sebelum masuk kajian kita diingatkan bahwa syukur dengan 3 rukunnya harus terpenuhi sehingga makbul di sisinya, dan kita mendapatkan janjinya, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid, dalam Quran surat Ibrahim surat yang ke-14 ayat ke-7. Dan ingatlah ketika Tuhan kalian mempermaklumkan, sungguh jika kalian bersyukur akan aku tambahkan nikmatku, wa la in kafartum, dan jika kalian kufur inna adzabi la syadid, sesungguhnya adabku sungguh pedih, sangat pedih. Hadirin jamaah rahimani Allah wa yakum, bahwa syukur terbangun atas 3. Pertama, hati, yaitu al-i'tiraf bi annaha min indillah. Al-i'tirafu bi annaha min indillah, bahwa kenikmatan itu dalam hati kita yakini datangnya dari Allah. Jadi kalau kita sehat, sehatnya diberikan oleh Allah. Kalau kita pintar, pinternya itu Allah yang ngasih sama kita. Ada kekayaan rekening demikian banyak, usaha lancar, siapa yang ngasih? Allah. Mutlak satu hal. Dan ini ada di dalam hati, al-i'tiraf bi annaha min indillah, bahwa karunia tadi datang dari sisinya, sisi Allah subhanahu. Termasuk kalau Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah gitu. Karunia Allah, yakini ini nikmat dari Allah, diberikan istri soleha, anak yang laki-laki soleh, yang perempuan soleha. Jangan ujub seperti yang kita akan bahas, karena sebagiannya tertipu.
karena dia magister doktor tentang psikologi, mungkin karena pinter ngedidik, klaimnya. Tidak demikian hadirin. Kalau Allah karuniakan itu dengan duriyah salihah, itu karunia Allah. Sebabnya memang kita pinter, memang didiknya, iya. Tapi tidak mutlak juga orang yang pinter ngedidik kemudian jadi anaknya itu soleh, enggak juga. Kan'an itu putranya siapa? Nabi Nuh. Maka kita meyakini itu. Karunia semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yakini dalam hati. Kemudian yang kedua adalah lisan, hati lisan nyambung. Kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah, puji syukur atas karunia Allah, diberikan rezeki, diberikan karunia dagangan lancar, alhamdulillah. Punya anak yang soleh-soleh, alhamdulillah, nurut, sholat 5 waktu tepat, berjamaah subhan yang laki-laki. Ucapkan itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Sedangkan terhadap nikmat Tuhan, bicarakanlah. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Dipuji Allah dengan syukur kita atas karunia-Nya. Dan yang ketiganya, tidak kalah lupa isti'anatuha fi taatillah. Dijadikan nikmat tadi di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dengan jawareh, dengan anggota tubuh kita, bergerak kaki kita dari rumah, niatan ikhlas untuk menuntut ilmu di majelis yang mulia ini. Maka itu adalah wujud yang ketiga atas syukur, dengan digunakan nikmat tadi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah, kalau kita sakit nggak mungkin bisa datang. Vertigo menyerang kepala, seperti dunia ini keliling, muter. Tapi alhamdulillah kita sehat, datang. Badan kita juga. Maka ini adalah wujud insyaallah ta'ala dari syukur kita. Dan kalau hadir tiga-tiganya, maka itulah yang menjadi hak atas karunia-Nya. Akan Allah tambahkan nikmat dan terus akan langgengkan nikmat itu bagi kita. Demikian juga nikmat keamanan di negara kita. Kita bisa sholat berjamaah dengan baik, adzan berkumandang dengan bebasnya, sholat Jumat, Allahu Akbar. Maka jangan pernah tinggalkan ketaatan itu, sehingga Allah langgengkan nikmat itu untuk kita dan negeri kita di dalam keamanannya, ketentramannya, sehingga ibadah tertegakkan di negeri yang kita cintai ini, dan kita manfaatkan itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah, kita masuk ke kajian kita di dalam Aina Nahnu, kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana keberadaan kita kalau dibandingkan mereka salafun saleh pada fasal as-salafu wal khaufu minal ujub. Salaf dan takut mereka terhadap ujub, kesombongan. Kita akan review sedikit apa yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Di dalam kitab Al-Hilyah, rawa Abu Al-Ash'ab an rajulin qala Mutarrif ibnu Abdillah li an abita naiman wa usbiha nadiman ahabbu ilayya min an abita qaiman wa usbiha mu'jiban. Qala dzabil aflaha wallahi man jaka nafsahu aw a'jabathu. Disebutkan Abu Al-Ash'ab meriwayatkan dari seorang laki-laki. Dia berkata, Mutarrif ibnu Abdillah mengatakan, sungguh aku abita bermalam naiman dalam keadaan tidur, dan usbiha naiman, dan aku di pagi hari nadiman dalam keadaan menyesal, ahabbu ilayya lebih aku cintai min an abita qaiman wa usbiha mu'jiban, lebih aku cintai daripada aku semalam sholat malam
tetapi paginya mu'jiban, ujub, sombong dengan sholat malam yang tadi. Karena hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum, kalau kemudian orang ini ujub, maka nggak ada faidah amal yang dia lakukan. Tetapi kalau ada orang itu nadiman, menyesal, dan itu adalah bukti taubatnya, dia akan berpahala dia dengan taubatnya. Kenapa malam tadi tidur aja saya? Maka nyesal di pagi hari. Tentunya kalau pilih yang baik ya sholat dan tidak ujub gitu. Kalau malu pilih yang ketiganya, tapi nggak ada yang ketiganya, mesti dua milihnya. Kalau dia itu tertidur, bangun pagi, tapi nggak ninggalin subuh dalam hal ini tentunya, tapi tidak sholat malam, kemudian dia menyesal, itu lebih dia cintai daripada dia sholat malam kemudian paginya dalam keadaan sombong dengan sholat. Karena ketika orang itu menyesal, maka takutnya kepada Allah, perbaikan dirinya ada. Tetapi kalau sudah ujub, maka akan hapus apa yang dia telah lakukannya. Berkata Az-Zahabi, la aflaha wallahi man jaka nafsahu wa ajabathu. Tidak akan beruntung dan jaya demi Allah, katanya, orang yang zaka nafsahu, yang dia mensucikan dirinya, membersihkan dirinya, klaim dia terhadap suci dirinya, baik dirinya atau ta'ajjub dengan dirinya. Maka diingatkan untuk kita semuanya untuk hati-hati dengan perkara yang ada di dalam hati ini, sehingga berusaha untuk ikhlas setiap amal kita, dan mohon kepada Allah dijauhkan dari riya, diberikan kepada kita ketauhidan, kemurnian di dalam ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu satu poin yang kita ingatkan. Kemudian poin yang kedua yang diingatkan juga untuk kesempatan yang berbahagia, An Wahab Ibnu Munabih qala ihfadu anni salasan. Ihfadu, jagalah oleh kalian dariku salasan. Yang sudah mencatat dibuka lagi, ini kan sudah dibahas pada kesempatan yang lalu. Mungkin ada yang belum datang juga kesempatan yang lalu, sebagai tadkirah yang sudah dan sebagai tambahan ilmu bagi yang belum. Iyyakum wa hawan muttaba'an. Iyyakum artinya jauhilah oleh kalian. Hawan muttaba'an, hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu yang diikuti. Syahwat. Walaupun hadirin jamaah, kalau kemudian mendetailkan pembahasan ini bahwa hakikat hawa nafsu dan syahwat itu ada yang dibolehkan dan ada yang terlarang. Yang terlarang yang menyelisihi sunnah, yang menyelisihi syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena makan juga ada syahwat makan memang, tetapi perkaranya mubah. Suami menggauli istrinya ada syahwat juga, mubah, bahkan berpahala ibadah di dalamnya. Tetapi ketika hawa nafsu bertentangan dengan syariah, karena hadirin jamaah, hidup ini ada hudud, ada batasan-batasan. Al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mutasyabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat. Dan tentunya di dalam kehidupan ini sampai Nabi menjelaskan itu ada tanah larangan itu. Ya, setiap malik raja itu ada tanah larangannya spesial yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang, bahkan terlarang masuk. Maka demikian juga dalam kehidupan ini ada hal-hal yang boleh kita ada di dalamnya, dan ada bagian wilayah yang kita tidak boleh ada di dalamnya. Ada pernikahan halal, beribadah dia. Ada perzinaan, betul tidak? Ada jual beli, ada riba. Yang baik masyru', syariatkan.
Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ada batasannya. Maka ketika syahwat, hawa nafsu ini telah melanggarnya, maka jangan diikuti. Karena itulah yang harus dijaga dari kita. Iyyakum wa hawan muttaba'an. Hawa nafsu yang diikuti, hawa nafsu yang jelek, yang menyelisih syariah, maka hindarkan untuk mengikuti syahwat yang akan merusak diri kita ini. Dengan apa hadirin? Dengan sabar. Dengan sabar. Karena kalau kita telaah telisik lebih dalam, dan kita ini hidup, anak 50 tahun hidup. Antum ada yang mungkin 70 mungkin, ada yang baru 25. Kehidupan ini perlu dengan khibrah. Kita ambil setiap saat, setiap hari. Ada khibrah kita. Sehingga setiap pagi kita mohon kepada Allah apa? Allahumma inni, lanjutkan Iwan. As'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan tiap hari tambah ilmu, tambah manfaat terus. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapat dari apa yang kita bisa rasakan, pelajari, khibrah. Dan para ulama kita menyebutkan bahwa dosa maksiat itu, perhatikan pintunya. 2 besar pintunya. Al-jahlu wal hawa. Kebodohan dan hawa nafsu yang kita bahaskan sekarang. Bodoh akan menyebabkan orang terjerumus di dalam dosa karena nggak ngerti hukum. Maka bagaimana mengobatinya? Bil ilmi. Dengan ilmu, belajar. Karena mendapati sebuah testimoni, datang seorang di dalam sebuah pembicaraan di kampung kita tinggal di kampung ini, kawan. Dia pikir kalau ada arak-arakan itu minum khamrnya itu tidak masalah, pikirnya dia kan ngormati adat. Pikir dia kalau yang namanya minum-minuman yang nggak boleh, yang haram itu kalau di bar kayak gitu, di benaknya dia nggak paham dia, sehingga dia minum secak rongcak, secak 2 cak gitu. Kemudian kita kasih taklim, dan ini adalah bagian dari dakwah. Mudah-mudahan orang menerima dakwah kita. Setelah tahu dia tinggalkan, oh ternyata nggak boleh. Yang sedikitnya, yang banyak memabukkan, yang sedikitnya juga haram. Tidak melihat keadaannya, maka yang mengandung alkohol dan arak itu haram untuk kita minum. Naudzubillah. Nah begitu dia paham, kemudian bagaimana? Dia tinggalkan. Ada lagi seorang dengan misannya. Dulu waktu kecilnya main bareng, sudah balik juga kayak masih kecil aja, bonceng-boncengan bareng, nggak ngerti dia hukum tentang hijab, bahwa anaknya paman, anaknya bibi adalah mahram apa bukan mahram? Bukan mahram. Dulu iya lagi kecil karena deket-deketan rumahnya, tapi begitu balik, anaknya bibi adalah bukan mahram, kita bisa menikah dengan anaknya paman begitu. Nah ketika paham, diberikan taklim, kemudian apa? Alhamdulillah dia mulai ada batas, dia ada hijab. Kenapa? Ini bukan mahram. Dan mungkin sebagainya dia paham kalau adiknya istri itu adalah mahram, bukan? Mahram tapi muakkad. Nah itu jangan salah istilahnya. Pernah belajar Ikhwan? Yang namanya mahram itu ada mahram muakkad, ada mahram muabbad. Jadi istri kita itu kalau punya adik perempuan itu nggak nikah, nggak bisa kita nikahi selagi kakaknya dia jadi istri saya, betul tidak? Tapi ketika qadarullah masa'afal istri kita wafat, boleh nggak turun ranjang naik ranjang? Boleh. Maka ditegakkan hijab juga padanya, karena tidak boleh dinikahinya sementara jadi
istri. Kakaknya dari istri saya atau adiknya dari istri saya gitu. Maka tetap dijadikannya padanya hijab. Nah, begitu ngerti dia tinggalkan itu. Sehingga kalau ada kakaknya harus pakai jilbab dia. Kakak ipar maksudnya atau adik ipar. Maka ini adalah upaya untuk bisa mengkanter dari satu pintu, yaitu apa? Al-jahlu. Maka belajar. Kemudian yang kedua tadi adalah hawa nafsu. Bagaimana kita bisa mendapatkan resep obatnya? Dengan as-sabru, dengan sabar. Nggak ada lagi caranya. Sabar. Nanti, ini yang pemuda ini yang belum siap nikah banyak puasa, sabar. Walaupun sudah di khitbah pun sabar. Karena khitbah itu muqaddimah saja untuk diikat si perempuan, nanti akan dinikahi pada saat kesepakatan akdu nikahnya kapan gitu. Yang mana laki-laki lain nggak boleh datang untuk melamarnya karena sudah di khitbah pada satu akdu tertentu, tapi bukan punya hak apapun atasnya. Maka nggak boleh seorang yang mengkhitbah seorang perempuan kemudian diajak bonceng-bonceng bareng, berduaan, nggak boleh, nggak ada hak dia. Dia haknya adalah dari Wong Dermayun yang ngedep-depi gitu loh, sudah diikat, sehingga laki-laki lain nggak bisa masuk sampai kemudian terjadi akdu nikah. Sabar sampai kapan? Sampai akdu nikah. Demikian, maka berusaha sebagaimana mereka memberikan taujihat, arahan, nasihat, wasiat untuk kita menghindari hawan muttaba'an, hawa nafsu yang diikuti untuk kita hindari dan jauhi. Dijaga jangan sampai melakukan itu, dan ini adalah pintu dari maksiat dan dosa, hawa nafsu itu, maka ditepis dengan sabar. Sabar, tahan diri. Makanya sabar itu ada pada 3. Sabar di dalam ketaatan menjalankan perintah sampai kita lakukan. Sabar terhadap maksiat sampai kita tinggalkan. Dan kemudian sabar menghadapi takdir yang tidak kita suka. Oleh karena itu, kalau kita berbicara sabar itu bukan kena musibah saja, ingat ikhwan. Bukan karena kena musibah kemudian sabar gitu. Enggak itu saja. Ada perintah, kita bersabar untuk kita lakukan perintah itu. Dan ada larangan, kita pun bersabar untuk kita tinggalkan larangan itu. Kemudian yang kedua, wa qarinas su'. Teman yang yang jelek. Maka jaga jangan sampai kita mendekati qarin su', teman yang jelek. Kita udah bahas pada kesempatan yang lalu. Kemudian ijabul mar'i binafsihi. Nah, ini ta'ajubnya seorang dengan dirinya. Maka jagalah jangan sampai punya sifat ujub terhadap diri. Karena bisa jadi seorang dengan kekayaannya, dengan ilmunya, kepandiannya, akan naudzubillah summa naudzubillah kiber, dia melecehkan orang lain, menghina orang lain. Karena al-kibru adalah apa? Menolak kebenaran dan melecehkan, menghina manusia. Batrul haq wa ghamtun nas. Kemudian disebutkan di sini ada juga kaidah tentang ujub, kita sudah bahaskan juga pada kesempatan yang lalu. Katanya ditanya Abu Wahab Al-Marwazi, aku bertanya kepada Ibnu Mubarak tentang al-ujub, maka kita sarikan aja. Katanya qol antara anna indaka syai'an laisa indi ghairik. Katanya engkau memandang bahwa engkau mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Itu sudah cukup, itu ada ujub. Bahwasanya
Dia merasa, orang ini merasa ada sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Dia lebih pintar dari dia, lebih punya sesuatu daripada orang lain, maka dia ujub. Sehingga ketika menjadi lawan atas ujub yaitu tawadhu, maka disebutkan oleh Al-Hasan ketika muridnya saling berdiskusi tentang at-tawadhu, adalah engkau keluar dari rumahmu, tidaklah engkau melihat saudaramu kecuali dia lebih baik daripada engkau. Dan ini lawan dari ujub. Kalau ujub dia merasa dia lebih punya sesuatu daripada yang lain, dia lebih daripada yang lain. Tetapi tawadhu yang merupakan lawan daripada ujub wal kibr adalah dia merasa ketika melihat siapapun yang di hadapan dia, maka dia adalah yang lebih baik daripada aku. Dan terus diperlakukan kepada setiap yang kita ketemu dengannya. Sehingga mudah-mudahan hati ini bersih, tenang, jauh daripada al-ujub. Kenapa? Karena kita merasa bahwa orang lain lebih baik daripada aku. Walaupun mungkin dan pasti hakikatnya dia lebih, ilmunya lebih, hartanya lebih, ya. Tetapi dirinya nggak merasa lebih dari orang lain. Mungkin ilmunya banyak, orang lain mungkin amalnya lebih ikhlas daripada saya. Yang tua, mungkin yang muda itu lebih sedikit dosanya karena baru umur kemarin. Kalau kita umurnya udah lama, banyak dosanya. Yang muda kepada yang tua, dia lebih tua, lebih banyak amalnya daripada saya, lebih hormat dia kepada yang tua. Demikian. Sehingga setiap kali kita mendapatkan saudara kita, maka kita merasa bahwa orang lain lebih baik daripada kita. Dan ini sebagai tadkirah, semoga kita bisa menjadikan pola pikir kita ini demikian, sehingga ditepis setiap godaan yang masuk ke dalam pemikiran kita yang akan membawa ujub kepada diri kita. Qala Imam Syafi'i, ini juga sudah kita bahaskan, idza khifta an amalikal ujuba fadkur ridoman tatlubu. Ini mestinya ditulis ini, kalau tidak dihafalkan. Sengaja ini kita ulangi karena sangat pentingnya nasihat daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Idza khifta ala amalikal ujuba fadkur ridoman tatlubu. Wa fi ayyi na'imin targhabu wa min ayyi iqabin tarhabu faman faqara fi dalika saghura indahu amaluhu. Hadirin jamaah rahimanallahu wa yakum, kita akan sejenak ini untuk memperdalam, untuk menghayati, mentadaburi Al-Imam Syafi'i. Kita kenal semuanya, bahwa alim kabir sampai sekarang, madhabnya demikian dikenal sama kaum muslimin. Madhab Syafi'i di antara 4 madhab yang digunakan dan dipraktikkan oleh banyak kaum muslimin di dunia ini. Apabila engkau idza khifta ala amalikal ujub, jika engkau takut atas amalmu al-ujub, maksudnya kesombongan, ujub masuk dalam amalmu, takut. Dan mestinya takut kita, dan gak pernah merasakan satu saat ikhlas ya amal saya ini, saya gak takut, gak, jangan. Karena barang siapa yang melihat pada amalnya itu ikhlas, maka ikhlasnya butuh ikhlas. Gak selayaknya orang ikhlas itu melihat amalnya ikhlas. Maka mestinya setiap kita takut dengan amal yang kita lakukan. Jangan-jangan telah ujub nih amal saya ini. Maka ketika kita takut atas amal kita ujub, maka apa yang menjadi nasihat beliau rahimahullahu taala, fadkur, maka hendaklah engkau ingat, kita ingat mesti, ridho man tatlub, ridhonya siapa yang kamu cari. Nah, ketika sholat, saum sunnah, zikir, sobah masa, duduk di pojok, nah, lihat orang kan, bukan ini subhanallah, nggak lepas-lepas sampai suruk gitu. Orang lihat, nggak mungkin nggak kelihatan loh, wujud kok ada. Bisa jadi satu saat, mungkin orang pada pulang dia ajak di masjid sampai suruk, misalkan.
Maka tanyakan, ridho man tatlubu, ridho siapa yang kau cari itu dalam amalmu, dalam sholatmu, zikirmu, dalam puasamu, dalam qiraatul Qur'anmu, tilawatul Qur'an itu, ridho siapa yang kau cari? Ridho siapa? Ridho Allah. Catat. Bukan ridhonya manusia kan? Ridhonya fulan. Oh, ridhonya fulanah, enggak. Maka ingat bahwa ketika kita melakukan amalan, maka ingat, tanyakan pada diri kita, ridho man tatlubu, ridho siapa yang kau cari? Kalau ridho Allah, jangan sombong dong, jangan kibar. Kenapa? Yang kita cari adalah ridhonya Allah. Satu. Yang kedua, fi ayyin naimin targhab, pada nikmat yang mana yang kau inginkan, sukai. Wa min ayyi qabin targhab, dan dari iqab, siksa mana yang kau lari dan takut daripadanya. Maka kita jawab semuanya adalah nikmat yang kita ingin cari adalah nikmatnya Allah di surga. Betul. Dan siksa mana yang kita takutkan, lari daripadanya adalah iqabnya Allah. Di mana? Di nerakanya. Sementara tidak akan masuk surga orang yang ada seberas darah minal kibr, dari kesombongan. Maka kata beliau, faman faqara fidalika, maka barang siapa faqara, berfikir, fidalika, pada hal tersebut tadi. Apa hal tersebut tadi itu? Ridho man tatlub, fi ayyi naimin targhab, wa min ayyi iqabin tarhabu. Ridho siapa yang kau cari, ke nikmat yang mana yang kau inginkan dan cintai, dan siksa mana yang kau takut daripadanya. Maka barang siapa yang berfikir pada hal-hal tersebut, kata al-Imam Syafi'i, saghura indahu amaluhu, maka amalnya akan menjadi kecil. Amalnya menjadi kecil. Karena hadirin jemaah, ketika orang sholat 5 waktu, puasa, kalau dia cari ridhonya Allah untuk mendapatkan yang dia inginkan dan supaya lepas daripada siksanya, maka amalnya itu jadi kecil. Tidak akan bisa berbalas seorang hamba dengan karunia-Nya Allah sejak diciptakan awal dia dari tidak ada menjadi ada. Diberikan padanya akal berpikir, diberikannya badan yang sehat, dia bisa beramal, mencari nafkah, dia menghidupi anak istrinya, dia hidup dengan tenang di dunia ini. Maka kalau yang kita cari ridhonya Allah, yang kita berharap dari nikmatnya Allah, dan kita pun berlindung dan lari daripada siksanya Allah, maka amal yang kita lakukan jadi kecil. Betapapun rokaat malam yang kita lakukan, betapapun saum yang kita kerjakan di siang hari, betapapun sodako yang kita keluarkan, betapapun lembar-lembar Quran yang kita baca, maka semuanya akan jadi kecil, tidak bisa disombongkan sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang apa? Sepanjang berpikir ridho siapa yang kau cari, nikmat mana yang kau sukai, dan siksa mana yang kau takut daripadanya. Maka ikhwani fidini azani Allah wa iyyakum wa akhwat fillah, ini adalah resep yang kita ulang-ulang untuk bisa kita dapatkan ilmunya, pemahamannya, yang kemudian kita bisa amalkan sepanjang hayat. Dari amal-amal kita, tolong tanyakan ridho siapa yang kita cari, nikmat mana yang kita harapkan dan kita dambakan, dan juga siksanya siapa yang kita takut daripada. Semuanya kita jawab Allah, Allah, Allah. Maka ketika kita bisa melakukan ini, maka betapapun amal yang kita lakukan, maka jadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian waqala, berkatalah Rashdain ibnu Sa'ad, hadatsana al-Hajjaj ibnu Shaddad, samitu Ubaidillah bin Abi Ja'far wa kana ahadul hukama,
Qala idza kana al-mar'u yuhadditsu fi majlisin fa'ajabahu al-haditsu falyumsik. Wa idza kana sakinan fa'ajabahu sukut falyatahaddats. Berkata Rusdain Ibnu Sa'ad berbicara kepada kami Al-Hajjaj Ibnu Shaddad, aku mendengar Ubaidillah ibni Abi Ja'far wa kana ahadul hukama, dan dia adalah salah satu ahlul hikmah. Dia berkata, apabila seorang, kita semuanya, yuhaditsu fi majlisin, yuhaditsu, dia bicara, orang ini bicara dalam satu majlis. Ingat ikhwan, kalau yang ada kitabnya, terutama yang belajar bahasa Arab, Daratul Lughah, fi majlisin itu enggak ada alnya, majlisin itu nakirah. Berarti kalau nakirah yufidul umum, itu kaidah. Kalau nakirah yang tidak pakai al, kalau ada al ma'rifah. Kalau nakirah itu yufidul umum, memberikan faidah umum. Jadi di majlis manapun, enggak bukan majlis ini saja, mungkin orang kumpul ada majlis nadwa, diklat tertentu begitu, saresehan di majlis, maka seseorang yang apabila dia berbicara di majlis manapun, fa'ajabahul haditsu, pembicaranya itu membikin ta'ajub dia, bahaya, dia merasa pintar ngomong dan seterusnya, maka kata beliau falyumsik, hendaklah dia tahan ngomongnya, daripada ngomong kemudian timbulnya ujub, berhenti ngomong. Cuma masalahnya ngedetek nggak ini ujub nggak gitu, kerasa kita ini. Maka ketika muncul masuk di dalam diri al-ujub, di dalam perkataan kita, maka segera berhenti. Jangan sampai kemudian berterus dengan ujub kita sehingga wujud ujubnya kemudian mencelakakan kita dengan ujub tadi. Jadi barang siapa yang berbicara di dalam satu majelis, kemudian pembicaranya itu membuat dia ta'ajub, falyumsik, maka hendaklah dia tahan diam. Kebalikannya, wa idza kana sakinan, kalau dia itu diam, setelah bicara diam misalkan, kemudian diamnya itu jadi ta'ajub dengan diamnya tadi, falyatahaddats, maka hendaklah bicara. Kebayang ya? Ini kalau orang pintar ngomong, muncul padanya ujub, dalam hatinya berhenti ngomongnya sudah. Jangan keterusan, berhenti. Tapi kalau berhenti ngomongnya jadi ta'ajub, saya ini kok bisa menahan ya, padahal pintar ngomong gitu. Berhentinya itu jadi ta'ajub dia, maka berbicaralah dia. Yang khulasatul qaul, sebagai sebuah kesimpulannya, jangan pernah hadir di dalam diri adalah sifat ujub gitu. Maka hadirin jamaah rahimanallah wa yakum, berusaha semaksimal yang kita bisa tutup tuh jalan-jalan untuk hadir pada diri kita dalam amal kita ujub, sehingga kalaupun sedang bicara akan datang ujub, berhenti. Kalau diamnya kita akan mendapatkan dalam diri itu ujub, dengan diamnya kita maka bicara. Dan ini adalah kaidah penting buat kita. Kemudian tambahan untuk kesempatan kita ini pada paragraf berikut ini, wa an Sa'id ibni Abdurrahman an Abil Hazim qala innal abda la ya'malul hasanah tasurruhu hina ya'maluha wa ma khalaqallahu min sayyi'ah wa hiya alaihi adarru minha wa innal abda la ya'malu as-sayyi'ah summa tasu'uhu hina ya'maluha wa ma khalaqallahu azza wa jalla min hasani an fa'alahu minha wa dzalika anal abda hina ya'malul hasanah yatajabbaru fiha wa yara anna lahu fadlan ala ghairihi wa la'allallahu azza wa jalla yuhbituha wa yuhbitu ma'aha amalan katsira wa innal abda la ya'malu sayyi'ah tasu'uhu wa la'allallah azza wa jalla yuhditsu lahu fiha wajalan fayalqallah wa inna khaufaha la fi jawfatin baqin. Ini ada kaidah yang penting di bagian ini hadirin jamaah, bahwa dari Sa'id ibni Abdurrahman dari Abi Hazin, dia berkata, seorang hamba, nah ini disebutkan, la ya'malul hasanah, sungguh dia melakukan hasanah. Hasanah itu apa? Kebaikan.
tasurruhu. Tentunya kebaikan tadi membahagiakan dia hina ya'maluha, ketika dia melakukannya. Maka hati-hati ya, ketika seorang melakukan hasanah, kebaikan yang membahagiakan ketika dia melakukannya. Wa ma khalaqallahu min sayyi'ah, tentunya tidaklah Allah menciptakan dari sayyi'ah wa hiya alaihi adarru minha. Ternyata Allah berikan sayyi'ah atasnya itu justru lebih membahayakan dari kebaikan yang dia lakukan. Paham ya, ikhwan? Ini orang melakukan kebaikan. Kebaikan tadi menyenangkan dirinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala bisa jadi menjadikan sayyi'ah itu lebih baik daripada amal tadi. Demikian juga kebalikannya. Wa innal 'abda la ya'malu sayyi'ah summa tasu'uhu hina ya'maluha wa ma khalaqallahu azza wa jalla min hasani anfa'ulahu minha. Kebalikannya dari seorang hamba ketika dia mengamalkan amalan sayyi'ah, kemudian dia merasa jelek dari apa yang dia lakukannya. Wa ma khalaqallahu azza wa jalla min hasana anfa'ulahu minha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan baginya akan dia dapatkan hasanah anfa'ulahu minha. Setelah itu dia melakukan hasanah, kebaikan yang lebih bermanfaat daripada kejelekan tadi. Jadi ketika orang melakukan hasanah kemudian ta'ajub, dirinya merasa hebat ketika dia melakukannya, maka bisa jadi perbuatan jelek itu lebih jelek dari perbuatan jelek. Kenapa? Karena hasanahnya akan menyebabkan dia itu ujub, maka akan jadi jelek dia. Sementara seorang yang melakukan sayyi'ah, dia kerasa ini jelek, kemudian dia sadar, kemudian Allah berikan padanya hasanah setelahnya untuk meninggalkan kejelekan yang tadi dan kembali kepada kebaikan. Dan kita dengarkan adzan dulu insyaallah. Fadhil. Nanti kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan, kita ulangi pada bagian akhir di dalam paragraf yang kita bacakan dari Sa'id ibni Abdurrahman an Abi Hazim. Dari Sa'id ibni Abdurrahman dari Abi Hazim qala, dia mengatakan innal abda la ya'malul hasanah, sesungguhnya seorang hamba sungguh melakukan hasanah, amal kebaikan. Di sini disebutkan dia surruhu, yang dia senanginya. Tasurruhu apa? Tasurruhu itu dari surur, yang membahagiakan dan yang dia senangi. Hina ya'maluha, ketika dia kerjakannya. Dan ini jadi waspada kita. Kita melakukan amalan yang kita suka. Tasurruhu, amalan tadi al-hasanah tadi tasurruhu, membikin senang dia, membikin suka dia. Hina ya'maluha, ketika dia kerjakannya. Wa ma khalaqallahu min sayyi'ah hiya alai adarru minha. Dan Allah ciptakannya, Allah jadikannya dia hasanah tadi sayyi'ah, jadi kejelekan, alaihi adarru minhu, yang minha, yang lebih membahayakan untuk dirinya. Ingat, perkaranya adalah kebaikan yang dikerjakan, yang dia senangi, yang bisa jadi Allah jadikannya itu sayyi'ah, kejelekan yang lebih membahayakan untuk dirinya. Maka siapapun yang melakukan hasanah waspada, karena bisa jadi kebaikan yang dia senangi tadi Allah jadikannya di sayyi'ah yang akan membahayakan dirinya. Wa innal abda la ya'malu sayyi'ah tsumma tasu'uhu, dan seorang hamba yang dia melakukan amalan sayyi'ah, kejelekan, tsumma tasu'uhu, kemudian dia jelekkan amalan tadi, dia benci amalan tadi. Hina ya'maluha, ketika dia melakukannya. Wa ma khalaqallahu azza wa jalla min hasanah anfa'ulahu minha, dan Allah ciptakan, Allah jadikannya amalan tadi menjadi hasanah yang itu paling bermanfaat untuk dirinya.
padahal dia melakukan sayyi'ah. Ini perlu difokuskan sejenak. Seorang melakukan hasanah, kebaikan yang dia senangi, yang bisa jadi Allah jadikan hasanah kebaikan, ternyata dia jadi kejelekan yang lebih membahayakan untuk dirinya. Sementara ada seorang hamba yang melakukan sayyi'ah, kejelekan, yang kemudian dia bencinya dengan amalan kejelekan tadi, yang itu menjadi hasanah yang bermanfaat buat dirinya. Kemudian wadzalika dijelaskan. Wadzalika, yang demikian itu kenapa kok hasanah dilakukan, yang dia senang dengannya, Allah jadikan dia sayyi'ah yang akan lebih membahayakan dirinya. Wadzalika innal 'abda hina ya'malul hasana tajabarra fiha. Kebaikan yang dikerjakan takabbur dengannya. Ini kebaikan dilakukan, dia senang, tapi takabur, dia sombong dengan amalan kebaikan tadi. Wa yara ana lahu fadlan ala ghairihi, dengan indikator apa? Dia memandang bahwa dia punya keutamaan dari orang lain. Waspada. Yang saum Senin Kemis, yang saum Daud, yang saum Ayyamul Bid, amal soleh bukan? Bukan berarti melarang, nggak melakukan, jangan, kita lakukan itu kebaikan. Cuma waspada, jangan sampai kebaikan tadi ada kiber masuk, kemudian kita merasa lebih baik daripada orang lain. Yang sudah baca Quran minimal 1 hari 1 juz, mungkin 2 juz, 3 juz, mungkin khatam setiap 1 bulan, mungkin khatam setiap 1 pekan. Waspada. Kenapa? Kebaikan dia. Tapi jangan sampai dengan kebaikan tadi muncul kiber. Apa tadi? Kesombongan masuk. Kemudian apa indikatornya? Dia merasa lebih baik daripada yang lain. Yang belajar bahasa Arab, yang belajar ilmu hadis, yang belajar apa lagi? Ilmu-ilmu yang lain. Kebaikan dia nuntut ilmu, tapi jangan sampai kebaikannya tadi masuk padanya kiber, ujub. Apa indikatornya? Indikator tuh kita mengetahuinya dengan apa gitu, yaitu dengan merasa diri lebih baik daripada yang lain. Intabih itu kata kuncinya. Apa? Wa yara ana lahu fadlan ala ghairi, dia memandang dirinya lebih utama dari selainnya. Jadi yang pintar, yang nuntut ilmu, kalau merasa ada di dalam dirinya lebih baik daripada yang lain, waspada. Ketika beramal dengan amal soleh, ibadah, kemudian dia merasa lebih baik daripada yang lain, maka waspada. Kenapa? Wala 'alallah jalla jalla yuhbitu wa yuhbitu maha amalan katsira. Kemudian Allah akan jatuhkan, akan hilangkan amalnya tersebut dan juga amal-amal yang banyak yang lain. Kenapa? Masuk padanya kibar. Maka waspada bagi yang melakukan kebaikan. Bukan berarti jadinya tidak melakukan kebaikan, bukan. Karena kita tertuntut untuk mendapatkan ajar yang banyak dalam kehidupan ini. Karena ini adalah darul amal, dunia tempat kita beramal. Tetapi waspada ketika amal dilakukan, jauhi sifat ujub. Dan ini adalah perkataan mereka. Semoga Allah rahmati salafun soleh semuanya. Maka waspada, jangan sampai kebaikan yang kita lakukan, yang kita senang melakukannya, ternyata ada ujub membawa di dalam amalan tadi, yang kemudian Allah akan sia-siakan amalan tersebut, dan itu bisa jadi sayyi'ah yang lebih berbahaya untuk dirinya, walaupun wujudnya adalah amal kebaikan, tapi masalah hatinya ujub masuk. Kemudian wa innal abda la ya'malu sayyi'ah, sesungguhnya ada seorang yang melakukan sayyi'ah, kejelekan yang dia bencinya. Ketika dia melakukannya, menyesalnya dia dengan perlakuan dirinya atas apa yang dia perbuat dari kejelekan tersebut. Wala 'alallah jalla jalla yuhditsu lahu fiha wajalan. Kemudian setelah itu ada di dalam dirinya wajal, rasa takut, khauf. Takut karena telah melakukan amalan yang jelek, istighfarnya tidak pernah putus dia. Kenapa? Karena dia merasa melakukan amal yang jelek. Fa yalqallah wa inna khaufu la fi khaufihi bakin.
dan sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan rasa takutnya terus ada sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin jamaah, ingat terhadap su'ul khatimah. Ingat terhadap su'ul khatimah, dan mestinya kita senantiasa berdoa untuk husnul khatimah. Bisa jadi amal kejelekan yang kita lakukan membawa kepada kita tobat kita. Dengan sebab kejelekan tadi kemudian takutnya terus sampai akhirnya kita selamat ketemu Allah dalam keadaan takutnya masih tersisa dan husnul khotimah. Dan waspada atas kebaikan yang kebaikan tadi masuk ujub di dalamnya, yang kebaikan tadi bisa jadi adalah kejelekan yang sangat berbahaya terhadap diri kita. Ini mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semuanya sehingga kita bisa untuk ikhlas di dalam setiap amal kita, dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari sifat ujub, sombong masuk di dalam kebaikan-kebaikan kita, sehingga ikhlas adalah menjadi syarat diterimanya amal setelah kita beritiba kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, namun ada hal yang mungkin penting juga disampaikan, sini 3 menit ternyata. Bahwa hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum, bahwa sadar penuh setiap amal yang kita lakukan ini pengen kita dapatkan hasilnya kelak di kemudian hari. Sebagaimana petani ketika dia nanam pengen mendapatkan hasil panennya. Dan kita juga setiap hidup kita sejak balik sampai nanti wafat kita beramal, sholat 5 waktu berjamaah, taklim, saum Senin Kemis, ibadah, baca Quran, qiyamul lail. Itu adalah amal kebaikan yang kita lakukan di dunia ini dan berharap kita mendapatkan ajar pahalanya kelak di kemudian hari, sehingga dikhabarkan oleh Allah, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isatir radiyah. Bukan yang khafat, tapi yang thaqulat, yang berat timbangan. Maka kita pengen berat timbangan kebaikan kita, maka jaga itu. Kalau sudah jelas amalannya itu muttaba ali sunnah, maka tugas kita cuma satu, yaitu ikhlas amal karena Allah, jangan ujub. Nah kemudian kalau sudah dilakukan ikhlas dengan mutaba'ah kepada Rasul, maka tolong jangan sampai ada kebocoran-kebocoran. Ya, jadi kalau ada penampung air itu jangan ada yang bocor, karena kita sudah capek ngisinya. Bocornya bagaimana? Dengan dulem, kedoliman. Tahu muflis hadis yang Nabi sampaikan? Atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa muflis? Muflis katanya yang harta bendanya hilang, habis, muflis, bangkrut namanya. Tapi kata Nabi, tidak bangkrut itu orang yang datang ke akhirat membawa pahala sholatnya, puasanya, dan tetapi telah melakukan memukul orang ini, ngambil harta orang ini, berbuat dolim. Maka bagaimana? Kebaikan kita diberikan kepada orang yang dulu diperbuat dolim oleh kita. Naudzubillah, semua naudzubillah. Sampai habis, kalau habis naudzubillah, kejelekan dia ditimpakan kepada kita, kemudian diseret orang tersebut, naudzubillah, kafir neraka. Maka jangan sampai berbuat dolim kepada orang lain, jangan menyakiti saudara muslim dengan tangannya, dengan badannya. Maka kita harus hindari kezaliman itu. Kemudian yang kedua, jangan berbuat hasad. Hasad, iri dengki, karena hasad akan memberangas, menghabiskan kebaikan sebagaimana api membakar, menghabiskan kayu bakar. Mudah-mudahan taufik menyertai kita, mampu dengan ikhlas. Allah berikan kepada kita taufik untuk bisa menjalankan kesolehan kita, hasanah kebaikan kita dengan ikhlas amal karena Allah, dan dijauhi dari sifat takabur dan ujub. Demikian, wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.